Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auzar. Saya dari program studi sosiologi dengan NIM 23103028. Baik, di video kali ini saya akan sedikit menjelaskan materi mengenai teori yang dijelaskan oleh Emilie Durkheim tentang fakta sosial. Nah, sebelum masuk ke penjelasannya mengenai fakta sosial, kita harus mengenal terlebih dahulu biografi singkat Emilie Durkheim. Kalau kita merujuk pada beberapa buku, Durkheim ini lahir di Epinal di Prancis pada 15 April 1958 dan meninggal dunia pada tanggal 15 November 1917 pada umur 59 tahun. Ia menjadi satu perkembangan yang menarik, di mana Durkheim hidup dan kemudian berkarya dalam situasi pasca revolusi Prancis. Sehingga nanti ide-ide dan juga teori yang dikemukakan oleh Durkheim juga merespon pada perkembangan masyarakat pasca revolusi Prancis. Di antara ide yang kemudian dikemukakan oleh Durkheim sebagai respon pada situasi yang terjadi pasca revolusi adalah penolakannya pada akibat-akibat atau dampak-dampak yang dilahirkan dari revolusi Prancis yang mengakibatkan berbagai macam problem, berbagai macam persoalan dalam masyarakat, sehingga Durkheim nanti mengemukakan sebuah pendekatan teori yang menolak pada gagasan tentang revolusi, tetapi lebih pada evolusi masyarakat atau perubahan yang lebih bersifat perlahan, bukan pada revolusi. Karena dia menganggap itu akan memberikan sebuah dampak yang sangat luar biasa. Nah, sobat semua, saya akan memberikan beberapa penjelasan singkat dari beberapa teori penting yang dikemukakan oleh Durkheim. Yang pertama adalah idenya tentang fakta sosial. Fakta ini seringkali kita dengar, tetapi yang ingin diungkapkan oleh Durkheim, yang dimaksud dengan fakta sosial adalah sebuah kekuatan yang berada di luar individu, dan itu bersifat memaksa atau membuat individu melakukan sebuah tindakan sosial. Yang ingin disampaikan oleh Durkheim adalah ketika memahami dunia sosial, ketika memahami perilaku manusia, maka Durkheim menganggap bahwa perilaku tersebut bukan datang sebagai inisiatif dari individu. Nah, yang ingin disampaikan Durkheim adalah bahwa gejala-gejala sosial sebenarnya tidak didatangkan atau tidak dilakukan karena bersifat mental, tetapi lebih sebagai dorongan yang bersifat eksternal. Durkheim menjelaskan ide tentang fakta sosial, misalnya dalam sebuah penelitian yang sangat populer yang berjudul Suicide, atau dalam bahasa Indonesia yang disebut dengan fenomena bunuh diri. Durkheim ingin menjelaskan bahwa fenomena bunuh diri sebenarnya harus dilihat bukan sebagai sebuah fenomena individual atau sesuatu yang datang karena dorongan inisiatif pribadi, atau sebuah gejala yang sifatnya psikologis terkait dengan mental seseorang. Durkheim menjelaskan bahwa fenomena suicide atau fenomena bunuh diri justru didorong oleh hal yang tadinya yang disebut sebagai fakta sosial. Lalu kemudian Durkheim membagi ada sebagian buku yang menyebutkan 3, ada juga yang menyebutkan 4 bentuk fenomena suicide yang dijelaskan oleh Durkheim. Yang pertama adalah yang disebut dengan anomik. Jadi, anomik ini adalah satu fenomena bunuh diri yang dilakukan oleh seseorang karena dia menghadapi situasi yang sangat terkacau, sehingga orang kehilangan pegangan atau kehidupannya. Karena terjadi dalam situasi yang kacau, ini tentu saja bisa kita baca konteksnya ketika Durkheim hidup pada masyarakat pasca revolusi Prancis, di mana aturan-aturan sosial yang semula yang digunakan oleh masyarakat pra-revolusi dan lalu kemudian hilang dan orang kehilangan pegangan. Terjadilah apa yang khusus sebagai anomik, maka kata Durkheim, pindahkan orang yang melakukan bunuh diri pada situasi seperti itu. Itu dorongan oleh kekacauan yang ada di sekitar mereka. Dan yang kedua yaitu adalah egoistik. Egoistik ini adalah juga satu fenomena bunuh diri yang dilakukan karena tingginya nilai individu dan melepaskan diri dari kepentingan yang bersifat kolektif. Jadi, kepentingan masyarakat di sini yang lebih utama adalah nilai individunya. Tetapi ketika terjadi sebuah krisis, maka akan melakukan sebuah tindakan yang sifatnya egoistik. Berarti dia melepaskan dari nilai-nilai kolektif. Nah, kemudian yang ketiga yang disebut dengan altruistik. Nah, altruistik ini adalah kebalikan dari egoistik. Kalau egoistik mementingkan diri sendiri, sedangkan altruistik justru individu terlalu terlibat atau terkait dengan nilai-nilai kolektif, sehingga nilai individunya menjadi hilang.
Saya ambil contoh, misalnya kita bisa melihat beberapa tradisi atau mungkin ada nilai-nilai tertentu dalam beberapa masyarakat yang membuat orang terdorong untuk melakukan satu tindakan yang bersifat altruistik. Misalnya dalam masyarakat Jepang. Dulu kalau kita baca sejarah perang Jepang biasanya disebut dengan kamikaze. Kamikaze adalah satu tindakan yang dilakukan oleh seseorang pilot pesawat. Misalnya dia akan mengorbankan diri, jadi nilai individunya tidak lebih penting dibanding dengan nilai nasionalisme terhadap Jepang. Nah, yang keempat adalah fatalistik. Fatalistik merupakan kebalikan dari bunuh diri anomi, yang mana pada bunuh diri ini ialah tingkat resolusi yang sangat tinggi yang dapat menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri. Durkheim mengatakan keadaan ini adalah pada saat seseorang merasa masa depannya telah tertutup dan nafsu yang tertahan oleh disiplin yang tertindas. Nah, selanjutnya yaitu ada solidaritas sosial. Durkheim menulis buku yang berjudul Division of Labor in Society. Dalam buku karya tersebut, Durkheim mengamati perkembangan relasi modern di antara para individu dan masyarakat. Secara khusus, Durkheim ingin menggunakan ilmu sosiologinya yang baru untuk mengetahui pandangan masyarakat pada saat itu mengenai krisis moralitas modern. Selanjutnya yaitu ada solidaritas organik. Dalam masyarakat modern, Durkheim mengatakan pembagian kerja yang sangat kompleks menghasilkan solidaritas organik. Solidaritas mekanik terjadi dalam masyarakat yang memiliki ciri khas keseragaman pola-pola relasi sosial, memiliki latar belakang pekerjaan yang sama dari semua anggota. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.